Jadi kalau saya lihat ya, masalah ijazah palsu ini adalah sebenarnya kemarahan terhadap Jokowi aja kalau menurut saya. Kenapa kemarahan terhadap Jokowi? Karena bagi sebagian orang, bagi banyak orang, Jokowi ini memerintah dengan bermasalah. Saya pernah mencatat paling tidak 4 masalahnya. Masalah HAM. Kita lihat KM 50 misalnya. Masalah korupsi. Kita lihat tahu sendiri kan, dilaporkan dan lain sebagainya. OCCRP mengatakan finalis dia kan. Ngeri sekali korupsi. Cuma kalah dengan Presiden Surya saja. Ya, kami akan menampilkan apa yang menjadi pro kontra di antara mereka, dan mestinya RH Channel para penonton beredar. Banyak beredar ya, berseliweran di wall kita, di timeline, di sosial media. Foto yang sebelah kiri memperlihatkan itu. Sebentar, fotonya belum tampil nih, udah tampil belum? Di slide 2. Oke, silakan tampilkan Reski. Nah, ini fotonya. Oke. Ini pasti mungkin sebagian audiens pernah melihatnya. Yang sebelah kiri itu foto pernikahan. Oke. Jokowi dan Iriana. Ya. Itu adalah fotonya yang banyak beredar dengan tampilan seperti itu, rambut rada gondrong, berkacamata dan pakai jas abu-abu. Ini Jokowi ya? Kalau yang dikatakan di sosial media tersebut itu foto pernikahan Jokowi dan Iriana. Oke. Yang di sebelah kanan foto kuliah. Waktu di ruang kuliah, Jokowi terlihat memegang rambutnya yang gondrong juga. Iya. Itu yang di tengah, di bagian belakang. Sedang itu yang terlihat ya. Di slide ketiga itu foto buku kelulusan. Biasanya kita kan kalau lulus ada buku kelulusannya. Nah, terlihat kalau foto ini ada apa? Ada kontroversinya enggak? Kalau yang ketiga ini ada kontroversi. Kontroversi yang terlihat cukup jelas. Di foto yang keempat itu Joko Widodo, Fakultas Kehutanan, asal sekolah ini jadi kontroversi karena asal sekolahnya di sini tertulis SMA 6 Yogyakarta. Padahal kan kalau di CV beliau itu adalah SMA 6 Surakarta. Jadi kontroversinya di sini. Tapi SMA 6 pun dipermasalahkan karena SMA 6 itu baru ada tahun 86 kalau nggak salah. Sementara berdiri. Ya sebelumnya SMPP 40 kalau nggak salah. Jadi itu yang dipermasalahkan Roy Suryo. SMA 6 dalam kurung SMPP 40 dalam kurung SMA 6. Padahal kan nggak lazim. Biasanya kalau yang lazim itu adalah misalnya gini, kita sekarang SMA 5 misalnya. Nah SMA 5 itu dulu berasal dari SMA 40, maka kita bilang SMA 5 dalam kurung SMP 40, SMA 40 kan begitu kan? Karena yang dulu itu biasanya dalam kurung untuk merefer bahwa, nah kalau ini enggak, yang masa depannya yang dalam kurung. Gitu. Nangkap kan? Iya. Itu kok bisa dalam kurungnya SMA 6? Orangnya futuristik. Bisa menebak masa depan. Iya, itu hebatnya begitu. Oke, silakan terus. Ya, di foto yang keempat itu memperlihatkan seorang politisi ini, saya tahunya dari ininya juga ya, dari sosial medianya, memperlihatkan nama-nama yang lulus. Apa waktu itu istilahnya ya? Dulu mungkin Sipen Maru mungkin ya. Sebelum itu sepertinya Skalu mungkin ya. Apa namanya? Bukan Skalu apa? Enggak dong, Sipen Maru karena Sipen Maru ya. Karena ayu saya almarhum tuh 81 Sipen Maru dia. Oh, oke. Ini mungkin, tahun 80 ya. Mungkin masih sistem penerimaan mahasiswa baru Sipen Maru ya, Sipen Maru. Ya, nama Jokowi tertera di sini sebagai orang yang diterima di Fakultas Kehutanan UGM.
Cuman masalahnya ada kontroversinya. Apakah Jokowi yang dimaksud adalah Jokowi yang itu? Ya, karena nama Joko Widodo ini bukan Jokowi ini diterima nih, Joko Widodo. Joko Widodo. Joko Widodo itu nama yang yang umum ya, sering dipakai ya di ini. Jadi sangat mungkin seperti Agus misalnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan bisa menyampaikan apa adanya kan. Oke. Ya. Berikutnya ini netizen membandingkan, katanya sebelah kiri itu foto Jokowi saat muda dan sebelah kanan foto saat ini. Kontroversinya kalau memang itu memang dari foto orang yang sama, terlihat perbedaan struktur gigi geligi yang paling jelas di sini. Tapi ini kan kita nggak tahu lah kebenarannya. Kalau yang keenam, ini kok agak kacau nih anunya tampilannya. Kita nggak ditampilkan nggak apa-apa tuh, Ki. Foto kita kecil itu nggak ditampilkan nggak apa-apa. Tampilkan ini aja, tampilkan fotonya aja nggak apa-apa. Ya ini ya foto yang soal gigi geligi gitu ya. Dan ini pula yang kemudian dipermasalahkan oleh Dr. Tifa ya, karena Dr. Tifa mengatakan yang namanya beberapa kayak tekstur gigi apa-apa tuh nggak berubah itu. Jadi nggak bisa kemudian orang tiba-tiba berubah itu nggak bisa gitu. Nah ini memang agak berbeda banget ya, satunya lurus rapi, satunya agak mencong-mencong gitu ya. Gitu. Kalau yang A dan B ini kenapa nih? A dan B ini memperlihatkan kemiripan antara foto yang diekstraksi dari foto pernikahan dengan wajah Jokowi saat ini. Tapi ini sih kita dapat juga dari sosial media, ya terlihat kalau di sini sih terlihat jelas perbedaannya. Oh iya, beda mata banget ya. Yang kiri itu ganteng. Ya, kan? Dan yang kiri juga kok ada kecenderungan ini ya, Bang Era ya. Kayaknya dari ada Arab-Arabnya gitu yang kiri. Dan kemudian bibirnya lebih ke bawah ya kayaknya ya. Dari rahang, dagu itu semuanya berbeda. Oke. Iya. Oke, terus. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang sekarang juga cukup viral, itu adalah masalah ijazah. Karena terjadi konflik yang cukup viral ya antara Dian Sandi Utama, politisi ini PSI. Ini ada foto almarhum Hari Mulyono bersama istri dan anaknya ini. Oh oke. Yang slide kelima. Ini sih netizen yang nge-share, cuman saya coba masukkan saja, tapi soal benar salahnya ya walau alam dibilang bahwa ini foto Hari Mulyono. Bukannya Jokowi sama Iriana nih kan? Iya, sepertinya Jokowi sama Iriana foto ini. Oke, jadi itu yang ngasih komen itu netizen. Oke, coba teruskan. Oke. Kita masuk ke masalah ijazah Jokowi yang di-share oleh politisi PSI, Dian Sandi Utama, karena ini viral lagi karena terjadi bantah-bantahan antara Dian Sandi Utama dan Roy Suryo. Di sebuah podcast ya. Nah ini sebenarnya seperti ini tampilannya di slide 6. Tampilan yang di-share oleh Dian Sandi Utama dan banyak dilihat. Mungkin sudah jutaan pasang mata yang melihat ijazah Jokowi saat ini adalah seperti ini. Jokowi menggunakan jas, berkacamata, terus tulisannya seperti ini, berwarna. Ini ijazah. Dan Dian mengatakan bahwa kita nggak usah ribut-ribut nih, ini saya share nih, upload yang asli gitu. Itu adalah di Twitternya Dian Sandi Utama, dia mengatakan seperti itu. Bahwa jangan ribut-ribut ini, asli ini. Memang alasan Dian nge-share ini katanya karena dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Jokowi itu memang benar lulusan UGM gitu. Itu menurut Dian. Tapi belakangan dia ketika didesak di dalam satu podcast ya bersama Roy Suryo. Betul. Akhirnya dia mengatakan itu dia tidak dapat dari Jokowi secara langsung, tapi dia nggak menyebutkan siapa. Ya betul. Dan yang dia dapatkan cuma file, bukan dia screenshot atau foto dari ijazah ya. Gitu. Dia cuma dapat file juga sebenarnya. Betul. Dia malah marah besar ke Roy Suryo. Dan merasa dikambing hitamkan karena Roy Suryo kata Dian ini Roy Suryo mengatakan bahwa itu adalah ijazah asli Jokowi yang di-share oleh dia di Twitternya. Jadi Dian marah gitu sama Roy Suryo.
Nah, kalau kita mau melihat dari balik ke ijazah tadi, itu terlihat bahwa di slide 6 tadi, fotonya berkacamata. Ya. Ijazah dikeluarkan pada tanggal 5 November 1985 pada saat Jokowi diwisuda. Nama dekan yang menandatangani adalah Sunardi Prawiro Hatmojo dan nama rektornya ada di sana tuh, nggak terbaca, saya nggak tulis. Nama dekan ini. Nama dekannya yang menandatangani Profesor Dr. Teguh Yakob ini. Oh, Teguh Yakob, oke. Ya. RH sebagai mahasiswa sana masih ingat Profesor Teguh Yakob. Dr. T. Yakob. Oke. Sedangkan nama dekan yang menandatangani adalah Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Nah, pada berita yang terdapat di website ugm.ac.id. Nah, Anda baca slide keberapa ini? Oh, slide, bingung dia. Slide ke-8. Slide 8, oke. Slide 8. Ya. Beberapa kontroversi pada ijazah nanti akan coba kita lihat bersama. Pada berita yang terdapat pada website ugm.ac.id, dekan pada tanggal tersebut adalah Ahmad Sumitro. Ya. Tapi itu sebelum diralat. Ya. Karena pada tahun 2022 persis saat Gus Nur dan Bambang Tri menggugat keaslian ijazah, itu UGM melakukan ralat ya terhadap berita tersebut dimuat UGM pada saat Profesor Ahmad Sumitro meninggal tahun 2019. Nah, setelah terjadi gugatan yang mengatakan bahwa Profesor Ahmad Sumitro merupakan dekan pada tahun sekian. Nah, karena ada gugatan Bambang Tri, tiba-tiba UGM meralat berita tersebut mengatakan bahwa pada tanggal Jokowi wisuda dekannya itu bukanlah Ahmad Sumitro. Nanti coba kita lihat, kayaknya saya ada tulis di sebentar. Oh, di belakang ada. Oke, di file berapa? Kita balik ke Dian Sandi dulu ya. Oke. RH ya. Iya. Oke. Tadi Dian Sandi. File berapa? File 9. File 9, oke. Oke, Dian Sandi tadi kan membantah keras bahwa dia mengatakan mendapatkan itu langsung dari Jokowi. Dan dia mengatakan bahwa dia jadi kambing hitam nih oleh Roy Suryo yang mengatakan demikian. Jadi dia nggak mau ngaku. Dia cuma ngeser itu karena dia yakin bahwa Jokowi itu benar-benar lulusan dari UGM. Nah, keyakinan Dian Sandi menurut interview by phone yang dilakukan oleh jurnalis Tempo, baru-baru ini dilakukan interview by phone oleh jurnalis Tempo, keyakinan itu karena pengakuan Andi Pramaria yang merupakan seorang pejabat pejabat kehutanan di daerah NTB kalau nggak salah. Pada waktu itu dia mendapatkan semacam proyek bekerja sama dengan Andi Pramaria yang merupakan pejabat di sana. Nah, Andi Pramaria itu mengaku teman seangkatan Jokowi di kehutanan UGM dan memperlihatkan banyak foto bersama Jokowi menurut Dian Sandi Utama. Tapi foto-fotonya sendiri nggak di-share ya di sini. Ini cuma klaimnya menjawab pertanyaan jurnalis Tempo. Tapi Dian tidak mengakui sumber foto ijazah. Tadi RH sudah mengatakan bahwa sumber ijazah itu dia tidak mau menyebutkan dari mana. Yang jelas tidak dari Jokowi gitu ya. Yang jelas tidak dari Jokowi. Ya. Tapi Dian mengatakan di interview dengan jurnalis Tempo tersebut bahwa ijazah tersebut sama dengan yang ditayangkan UGM saat reuni angkatan Jokowi tahun 2022. Di mana semua teman Jokowi seangkatan itu membawa ijazah, sedangkan Jokowi tidak membawa. Jadi, itu pula yang kemudian di-mention oleh baik Roy Suryo maupun Rismond ya. 3 kejadian, Dian Sandi, kemudian reuni angkatan, kemudian satunya lagi yang dipamerkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunaria ya. Ya. Oke, silakan. Oh iya. Nah, di sini kita lanjut ke kontroversi berikutnya adalah deskripsi. Slide 11 ya. Slide 11 itu difoto oleh Rismond ya kalau nggak salah. Rismond moto, kemudian Roy Suryo juga moto gitu. Roy Suryo juga moto. Ini adalah cover skripsinya dan bagian dalamnya ini adalah cover judul skripsi. Terus ada lembar pengesahan. Bagian dalamnya slide 12 ya. Slide 12 ya. Ya.
lembar pengesahan, dan ada tanda tangan dosen pembimbing. Nah, di sini kita coba lihat kontroversi yang terjadi. Tapi kontroversi ini udah coba dijawab oleh tim UGM sepertinya, atau tim yang tim Jokowi ya, RH ya. Jadi ada kontroversi yang sudah diungkap oleh Roy Suryo atau Rismon Sianipar. Iya, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa juga banyak mengungkapkan ini, tapi mencoba diklarifikasi oleh tim sebelah. Ya. Di antaranya adalah slide 14. Ya. Judul dan lembar pengesahan menggunakan font Times New Roman yang baru ada pada Windows 3.1 yang diluncurkan pada tahun 1992. Oke. Ini dikemukakan terutama Rismon Sianipar yang mengatakan bahwa dia 11.000% yakin bahwa itu sebenarnya 11.000 triliun. 11.000 triliun persen yakin bahwa itu ijazah tersebut tidak ada, tidak benar karena font tersebut belum ada pada tahun 85. Terus selain nama Pak Ahmad Sumitro, di situ tidak ada nama tanda tangan dosen pembimbing lainnya. Misalnya kan ada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, biasanya kita gitu kan. Ya. Ketiga, ini penulisan nama Profesor Ahmad Sumitro yang spellnya itu mestinya pakai SU menjadi Ahmad Soemitro. Itu sudah terdapat konfirmasi dari putrinya di halaman 13 dari Aida Greenbury, atau aslinya namanya Aida Astining Putri, bahwa sebenarnya nama ayahnya itu adalah Ahmad Sumitro pakai SU. Di situ terlihat dari Twitternya. Jadi ini adalah bukan bantahan ya, mungkin Aida cuma mengklarifikasi bahwa tulisan tersebut tidak benar gitu spellingnya. Terus juga ini sih sebenarnya Profesor Ahmad Sumitro itu ada di berita meninggal itu tertulis dikukuhkan sebagai guru besar UGM pada tanggal 22 Maret 1986 karena dia juga memberikan orasi guru besarnya pada tanggal tersebut. Tapi bisa saja ada kemungkinan sebelumnya sebenarnya SK-nya sudah turun, kan seringkali mereka SK-nya sudah turun beberapa bulan sebelumnya, tapi baru secara resmi dikukuhkan pada tanggal 22 Maret tadi. Nah ini kita nggak tahu persis apakah dikukuhkannya pada 22 Maret, apakah SK-nya juga pada tanggal 22 Maret 1986. Karena kalau memang SK-nya juga turun pada tanggal yang sama dengan pengukuhan, artinya mestinya pada ijazah. Kalau SK nggak mungkin sama tanggal pemukuhan. Oh nggak mungkin. SK-nya beberapa sebelumnya, cuma biasanya kadang-kadang ada yang sudah pakai profesor, ada yang belum. Oh oke. Waktu pengukuhan baru mereka pakai. Setelah pengukuhan. Ya, tapi kita nggak tahu ya. Jangan-jangan dia sudah dapat SK lalu kemudian dia gunakan profesor itu kan. Tapi persoalannya kan katanya di 2 lembar itu ada profesor, ada yang tidak pakai profesor. Lembar pertama sama lembar keduanya itu persoalannya. Oke, silakan. Tidak konsisten. Oke. Dan kebetulan pada Aida memperlihatkan ijazahnya yang dia juga merupakan lulusan Kehutanan UGM angkatan 89 berarti Aida ya. Seangkatan dengan Tifa bukan? Enggak tahu. Mungkin bisa jadi, enggak tahu saya. Dr. Tifa. Jadi Aida melampirkan memperlihatkan ijazahnya yang ditandatanganin oleh ayahandanya. Nah, di situ coba diperbandingkan oleh Roy Suryo sama Rismon Sianipar bahwa tanda tangan yang ada di ijazahnya tadi ijazahnya Aida dengan yang di ijazahnya di instruksinya Jokowi terlihat berbeda. Terlihat berbeda. Jadi dari tarikan tangannya memang terlihat kasat mata sih ya. Tapi kalau mungkin Roy Suryo dan Rismon sudah meneliti dengan ini ya, dengan IT, dengan forensik ya, mungkin dia bisa paham ya. Ya, dengan software khusus untuk itu pastinya. Ya. Nah, kalau menurut saya pribadi kesalahan spelling pada saat menulis skripsi itu fatal sekali. Nggak mungkin ditandatanganin oleh dosen pembimbing kita kalau kita salah menuliskan nama beliau. Kecuali dosennya nggak peduli. Rasanya nggak mungkin ya. Rasanya nggak mungkin. Kalau saya misalnya disuruh orang tanda tangan nama keliru, saya nggak mau tanda tangan. Bisa ngambek itu. Kecuali tanda tangan berminggu-minggu. Tanda tangan honor ya, bolehlah nggak apa-apa salah. Kalau tanda tangan honor lebih baik salah mungkin. Tidak teridentifikasi. Ya, jadi itu adalah kalau secara subjektif menurut saya sih tidak mungkin sampai salah spelling. Itu suatu yang sangat fatal.
Nah, ada lagi di sini. Ya. Kan sebenarnya sudah ke-share ke banyak orang itu video dari Kompas. Jadi Kompas meliput, Kompas TV. Jokowi memperkenalkan dosen pembimbingnya pada sebuah acara di UGM pada tahun 2017. Jokowi naik panggung dan memanggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo diperkenalkan sebagai dosen pembimbing. Ini loh Pak Kasmujo, saya dulu waktu bikin skripsi katanya bolak-balik galak bener nih Pak Kasmujo. Entah berapa kali saya bolak-balik pada waktu bikin skripsi. Pak Kasmujonya tersenyum gitu kan, naik ke panggung bareng Jokowi. Artinya pada TV Kompas TV itu Jokowi memperkenalkan Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Nah, ternyata pada skripsinya dosen pembimbingnya bukan Pak Kasmujo, tapi Pak Profesor Ahmad Sumitro. Nah, kalau saya pribadi sih dosen pembimbing saya ingat ya satu itu aja dan nggak mungkin lupa kayaknya sih. Kalau saya dosen pembimbing 2 ya, satu meninggal sudah sekarang. Yang 2 masih ada, masih waktu itu dia dosen muda kan biasanya gitu kan, dosen pembimbing utama ya, satu Pak Wardono namanya, yang satunya Pak Aminoto gitu. Nah Pak Wardono yang sudah meninggal ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima. Amin. Terus kan? Oke. Nah tapi saat ini muncul di Tribun News berita Pak Kasmujo diwawancarai. Ya. Dia menegaskan dirinya bukanlah pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik yang mengawal perjalanan studi Jokowi dari tahun 80 hingga 85. Oke. Jadi ini jawaban dari Pak Kasmujo. Jadi dari ini juga sudah ada klarifikasi. Dia yakin bahwa itu lulus pasti kan, kalau dia bilang mengawal itu kan. Tapi kalau di kami, dari alma mater kami nggak ada itu pembimbing akademik. Adanya langsung pembimbing itu langsung berarti skripsi. Ini pembimbing akademik terpisah. Kami ada pembimbing akademik itu kalau kita SKS itu loh. Jadi kalau kita mau ngajukan SKS berapa itu tanda tangan pembimbing akademik memang. Kalau saya pembimbing akademik saya masih ingat namanya Profesor Sigit Rianto. Sekarang dulu dia baru S1 Sigit Rianto, tapi sekarang profesor dan sudah pernah jadi dekan di Fakultas Hukum. Dia pembimbing akademik. Jadi kalau kita misalnya mau mengajukan SKS atau apa, kita ajukan SKS ke dia tanda tangan gitu. Apakah pembimbing akademik terlibat dalam skripsi kita? Enggak. Penelitian? Enggak, dia mengetahui berapa, intinya dia tuh cuma pengen saja administrasi untuk ngambil SKS berapa. Kalau dulu kan 24 SKS, bolehnya sekian SKS bolehnya kan gitu. Dan harus ada approve dari pembimbing akademik itu. Oh oke. Saya tidak mengalami itu, RH. Oke, dan jadi juga tidak ada dosen pembimbing akademik. Oke. Nah sedangkan di Kompas TV, Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen yang membimbing skripsinya. Itu di Kompas TV. Tapi dengar nggak itu? Pernah dengar, Lisa? Pernah dengar langsung. Langsung ya? Dengar langsung. Jadi itu rekaman tahun 2017 dan sudah banyak. Ada yang share ulang, Tribun, sudah bukan Kompas lagi yang share. Oke. Ya anggap aja dia lupa mungkin, tapi rasanya masa sih lupa ya? Iya. Kalau saya pembimbing skripsi nggak mungkin lupa lah. Kalaupun jaraknya dengan Jokowi lumayan jauh, 9 tahun, masa lupa gitu ya? Oke lah. Oke, terus kan. Ya, itu adalah hal-hal yang menarik gitu ya, hal-hal yang terlihat agak nggak biasa. Nah, di slide 16 itu sebenarnya ini tentang jabatan Profesor Ahmad Sumitro. Jadi ketika kematian beliau pada tanggal 21 September 2009 itu UGM memberitakannya pada tanggal 24 September 2009 terlihat bahwa ditulis Pak Ahmad Sumitro itu merupakan dekan di Fakultas Kehutanan berturut-turut 3 periode dari tahun 1977 sampai tahun 1988. Mungkin itu sekitar 12 tahun beliau menjabat dekan berturut-turut selama dari tahun 1977 sampai 1988. Nah, setelah
setelah berita itu dimuat tanggal 24 September 2009, tiba-tiba UGM memberikan revisi berita, meralat berita tersebut pada tanggal 13 tahun kemudian, itu pada tanggal 15 Oktober 2022. Dia meralat berita yang ada di websitenya sendiri bahwa Ahmad Sumitro itu menjabat bukan 3 periode berturut-turut, tapi pada beberapa interval waktu, yaitu pada tahun 1978 sampai 79, 1980 sampai 1981, 1988 sampai 1991, dan 1991 sampai 1994. Oke, untuk mengatakan tahun 85 itu bukan Ahmad Sumitro, kira-kira begitu ya? Iya, karena tanda tangan di ijazah Jokowi bukan Ahmad Sumitro kan, dekannya. Nah, koreksi ini yang menariknya koreksi UGM ini muncul setelah ada gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dari Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022. Jadi kan orang bertanya-tanya, mengapa muncul koreksi itu gitu? Oke. Atau baru teringat gitu? Oke. Ya, jadi ini koreksi pro kontra yang muncul dari ijazah skripsi Pak Jokowi. Kemudian ini pada YouTube QNC Opposite Channel itu diperlihatkan di sana. Jadi pada orasi guru besarnya. Slide 17 ya? Oh oke, slide 17. Pada YouTube tersebut diperlihatkan orasi ilmiah dari Profesor Ahmad Sumitro, ada ininya lah ya, ada bukunya. Yeah. Nah, pas dicek sama hostnya QNC Opposite Channel, terlihat bahwa Ahmad Sumitro menceritakan bahwa beliau menjadi dekan pada tahun segini gitu. Oh, dan segini termasuk tahun 85? Oh, termasuk tahun 85. Oke. Tapi padahal yang tadi keterangan UGM tidak ada tahun 85 sama sekali kan? Ya, tapi ini dari YouTube-nya QNC Opposite Channel. Kita cuman merefer ke sana beritanya. Oke. Menarik untuk didalami terus. Semakin kesini ya, RH ya. Kita kesini dulu ya, RH. Pendapat para tokoh gitu ya. Oke. Biar agak ringan-ringan dikit. Ini kita ambil dari pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang sekarang sedang viral juga, sedang ngetop-ngetopnya gitu ya. RH ya, yang pertama ini KDM nih, Kang Deddy Mulyadi. Ini kan sedang viral nih. Tahu nggak RH, Kang Deddy Mulyadi? Ya, Gubernur Jawa Barat. Masa nggak ngerti? Pendapatnya gini tentang polemik ijazah Jokowi ini. Hanya kaum radikal yang meragukan ijazah Jokowi. Tangkap dan penjarakan orang-orang yang menebar fitnah. Ini kalimatnya KDM. Saya heran ya, semua orang kalau jadi pejabat tuh selalu begitu ya. Oke, coba lagi. Oke, terus juga ada Karyono Wibowo, pengamat politik dari Indonesia Public Institute, mengatakan bahwa isu ini tidak lepas dari jejak-jejak kepentingan politik yang tersisa usai pemilu, yang tujuannya bisa jadi untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo, atau menciptakan disabilitas politik, atau ada kepentingan politik tahun 2029. Ini kata Karyono Wibowo. Saya ingin mengatakan dengan bahasa yang agak kasar di bullshit nih. Karena begini, terus dulu. Oke. Nah ini saya lupa catat namanya, Ketua Alumni UGM Cirebon mengatakan bahwa Heru namanya kalau nggak salah. Heru mengatakan mestinya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak boleh tinggal diam karena mereka berdua juga alumni UGM. Ya, saya ingin menggarisbawahi Lis ya mengenai soal kepentingan politik dan residu pemilu ya, usai pemilu. Kalau kita lihat faktanya nggak benar itu. Kenapa? Yang namanya TPUA itu menggugat ijazah Jokowi sejak 2022. Bagaimana mungkin bilang residu pemilu 2024? Iya. Kalau residu pemilu itu gugatan itu baru muncul pasca pemilu. Ya, betul. Ini gugatan sebelum pemilu sudah ada. Satu. Yang kedua, untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo juga nggak benar juga. Karena jelas-jelas bahwa lagian juga logika memisahkan Jokowi dan Prabowo, emangnya mereka pengantin. Ya kan? Satu presiden dan satunya mantan presiden kan? Apa yang mau dipisahkan? Oke lah, biar
jangan terpengaruh Jokowi. Itu artinya mengkonfirmasi benar dong Jokowi cawi-cawi kan begitu jadinya kan. Betul. Tiba-tiba ada kata-kata memisahkan. Kedua, kepentingan politik 2029 buat apa? Kepentingan politik 2029 menurut saya masih terlalu jauh. Walaupun kemarin saya di Kompas TV mengatakan ada pengaruh politik ya. Kalau kita yang namanya politik itu dari waktu ke waktu tak terasa dan itu menurut saya terlalu berlebihan juga ya. Saya kira enggak juga bangsa kita sudah berpikir untuk 2029. Kalau setiap saat kita berpikir hanya kompetisi politik ya kapan kita kerjanya kan begitu. Betul. Jadi kalau saya lihat ya masalah ijazah palsu ini adalah sebenarnya kemarahan terhadap Jokowi aja kalau menurut saya. Betul. Kenapa? Kemarahan terhadap Jokowi karena bagi sebagian orang, bagi banyak orang, Jokowi ini memerintah dengan bermasalah. Saya pernah mencatat paling tidak 4 masalahnya. Masalah HAM. Kita lihat KM50 misalnya. Masalah korupsi. Kita lihat tahu sendiri kan dilaporkan dan lain sebagainya. OCCRP mengatakan finalis dia kan. Ngeri sekali korupsi. Cuma kalah dengan Presiden Surya saja. Yang ketiga, masalah apa? Masalah terkait dengan dinasti politik. Kan orang Nah, kemudian yang masalah keempat, saya bilang legasi dia yang nggak karu-karuan, IKN, proyek mangkrak dan lain sebagainya. Nah, 4 hal ini sebenarnya membuat orang jengkel ya. Nah, dan secara umum ekonomi kan tidak lebih baik di masa pemerintahannya Jokowi. Konsen saya sebagai peneliti sebenarnya di situ, ekonomi luar biasa buruknya. Makanya, karena itu aneh kalau dan dalam beberapa kesempatan Prabowo hanya mengatakan kelebihan Jokowi mengendalikan inflasi. Itu aja yang di mention many times sama dia. Padahal, oke, silakan. Sebagai peneliti, saya tuh selalu memasukkan inflasi sebagai faktor misalnya untuk menghitung proyeksi bisnis ke depan, prospek bisnis. Tapi di masa sekarang itu biasanya saya abaikan. Kenapa? Karena rumusan inflasi sekarang itu berbeda dengan dulu. Jadi seperti misalnya kalau mungkin yang RH paham, itu kan definisi miskin di Indonesia itu berbeda dengan World Bank. Begitu juga inflasi itu berbeda dengan rumus yang dulu. Jadi kadang-kadang berbeda. Jadi begitu misalnya angkanya buruk, itu diubah ininya. Diubah formulasinya. Termasuk ini rasio Gini. Gini rasio. Gini rasio itu juga diubah. Orang biasanya didasarkan pada pendapatan, kita didasarkan pada spending. Makanya saya ingat dulu Rocky Gerung mengatakan orang kaya sama orang miskin itu belanjanya makannya kurang lebih sama aja. Bahkan semakin kaya orang makan sedikit makannya. Tapi kalau diukur dari di penghasilan, nah baru kelihatan ketimpangan luar biasa. Tapi kalau diukur dari pengeluaran, itu barangkali ketimpangannya tidak sebesar kalau diukur dari penghasilan. Nah itulah yang menurut saya yang kadang-kadang angka-angka statistik itu disesuaikan sama seperti. Padahal itu sangat penting karena itu adalah komponen indikator makroekonomi. Sebagai contoh misalnya sekarang ini kan Prabowo mengatakan puas dengan tim ekonomi dia macam-macam. Padahal pertumbuhan ekonomi sudah di bawah 5% sekarang. Padahal dia mau semester pertama 4,7 kalau nggak salah. Padahal dia mengatakan kalau bisa 8 targetnya. Gimana caranya? Oke, kita lanjutkan. Sorry, maaf. Saya jadi ingat seorang ketua asosiasi bisnis di Indonesia. Mungkin maaf saya nggak sebut nama. Dari awal pemerintahan Jokowi tahun 2014 saja dia sudah sangat pesimis karena pertumbuhan ekonomi dari awal itu sudah 5%. 5% itu kayaknya katanya autopilot pun didapat dari pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan jumlah penduduk, gitu kan. Jadi nggak ngapa-ngapain pun udah jadi sedih gitu kan waktu itu. Mereka udah sedih juga gitu. Itu saya malah dengarnya di awal-awal pemerintahan Jokowi gitu. Jadi udah mejem aja karena pasar kita besar, konsumsi kita penduduk besar. Pasti pertumbuhan 5% dapat lah, nggak ngapa-ngapain gitu. 4-5% lah. 4-5%, betul. Oke, silakan Liz. Kita lanjutkan yang keempat slide 19 RH. Nah ini Boni Hargens. Boni Hargens ini dulunya setahu saya dosen UI ya. Tapi di sini yang jelas Jokower banget tuh aja. Di sini posisinya adalah direktur. Saya nggak tahu dia masih Jokower apa nggak ketika pisah jalan antara Megawati dan
Yang jelas dia itu orang Budi Gunawan intinya gitu loh. Terlihat di sini masih Jokower ya pendapatnya. Yeah. Boni Hargens dari Direktur Lembaga Pemilih Indonesia dari LPI menyatakan bahwa serangan terhadap Jokowi soal ijazah merupakan upaya untuk melemahkan posisi Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029 ya. Dia udah terpikir di 2029 ini Boni Hargens. Ini menurut saya too much. Karena tadi orang mempermasalahkan ijazah Jokowi itu sejak 2022, bahkan Bambang Tri sejak 2018. Jadi kalau dia katakan untuk melemahkan posisi Gibran, begini, kalau fair election itu nggak akan menang lah Gibran. Ini kan kita tahu lah yang namanya state aparatus bergerak. Lalu dia digandeng oleh Prabowo kan, yang didukung oleh state aparatus, macam-macam didukung oleh bapaknya. Jadi kalau fair election, Gibran bukan faktor yang apa istilahnya ya, bukan faktor yang menakutkan, biasa aja. Karena dia digendong oleh bapaknya dan digendong oleh Prabowo. Saya membayangkan kalau misalnya Ganjar Anies debat sama Gibran, bisa mati Gibran ya kan. Sayangnya waktu itu dia debat sama Mahfud yang sudah mulai tua gitu kan. Sama Caimin yang tidak menguasai masalah teknis kan. Tapi kalau dia debat Anies sama Anies dan Ganjar yang tahu teknis, sekarang pernah menjadi gubernur atau pernah jadi menteri, wah mungkin dia tewas dia ya kan. Iya. Oke, lanjut. That's okay, nggak apa-apa, menarik. Boni Hargens ya. Kita tampilkan pendapat dari semua pihak. Ya. Said Didu. Ya. Orang Merdeka. Oke. Ya, walaupun saya dianggap cocok sama saya ini, tapi belum tentu juga apa pendapat dia. Apa pendapat dia? Pendapatnya katanya isu ini dimanfaatkan Jokowi sebenarnya untuk membangun dinasti politik bertujuan memperpanjang kekuasaan hingga 3 periode. Jadi saya ingat pendapatnya Henry Satrio. Jadi dia menganggap bahwa sebenarnya isu ini justru menguntungkan pihak Jokowi menurut saya Didu. Gitu. Iya, tapi kalau saya ingin mengatakan iya dan tidak ya. Kenapa? Kan memang ada 2 alternatif. Ada pendapat yang mengatakan wah ini sengaja Jokowi biar on top terus dalam pemberitaan, ya tidak post power syndrome. Ada yang mengatakan masa sih mencari popularitas dengan isu ijazah palsu, ya kan? Misalnya, let's say ada ijazahnya yang asli, let's say ya. Pertama, masyarakat tetap nggak percaya, oke? Yang kedua, kalau memang betul-betul dia tunjukkan ke masyarakat, orang mengatakan kok gitu-gitu amat sih? Mau menjarakan orang dulu, ini dulu, malah menurut saya jadi negatif ya. Jadi menurut saya lebih tepatnya mungkin ya, kalau dilihat tren kita baca, ya memang sulit dia menunjukkan ijazah dan skripsi yang original itu. Karena itu dia pakai muter ke sana, muter ke sini. Itu yang saya lihat ya. Jadi dalam konteks ini saya juga nggak setuju dengan Said Didu kalau ini dikatakan untuk apa? Untuk membuat dia berapa 3 periode dan lain sebagainya. Tapi itu pendapat saya Didu yang kapan tuh? Baru sepertinya ini disandingkan dengan pendapat Repli Harun juga. Coba kalau dibuka itunya linknya ya. Baru bulan Mei ini, tanggal 8 Mei. Ya. Nah, tapi kadang-kadang orang mengutip itu belum tentu benar juga kadang-kadang ya. Jurnalis juga suka salah. Tapi kalau dari sisi saya, dari sisi marketing, ya RH ya. Popularitas kadang-kadang memang bisa diambil secara cepat itu dengan pemberitaan negatif. Seperti pakemnya jurnalis, bad news is good news. Jadi ada orang-orang yang memang mencari popularitas lewat berita negatif. Kalau orang itu nggak terlalu terkenal. Atau orang itu sudah surut. Kan begitu. Kalau Jokowi ini mantan presiden, kompetisi politik masih lama 2029. Menurut saya terlalu berlebihan kalau dia kemudian mencari popularitas dari itu. Apalagi kalau dia post power syndrome misalnya, ngapain? Melalui ijazah kan dia bisa menggunakan hal-hal lain. Ya kalau menurut saya ya karena dia kesulitan menunjukkan membuktikan ijazahnya. Bukan menunjukkan. Oh ya, baru menunjukkan ya posisinya. Dia tunjukkan memang ke Bareskrim, tapi kan dia tidak tunjukkan ke umum. Karena saya membayangkan kalau dia tunjukkan ke umum berbeda. Gini. Kalau beda masalah, kalau sama dengan Dian Sandi masalah juga. Ya kan? Jadi maju kena mundur kena. Kalau kemudian sama. Kalau berbeda dari mana? Kok bisa ada yang berbeda? Berarti ada satu yang fake. Atau dua-duanya fake. Ada beberapa ijazah berarti gitu kan? Nah,
Berarti orang yang mengupload itu siapa? Harus dicari polisi siapa yang kemudian membuat sesuatu itu seolah-olah original kan begitu. Kan itu bisa kena pasal 35 tuntutannya 12 tahun itu sebenarnya. Jadi ada masalah. Kalau misalnya sama kan sudah diperiksa oleh Rismon CS kalau itu fake gitu lah. Banyak masalah yang sama tadi. Saya nganggap banyak masalah, ada masalah. Oke lah. Go ahead ya. Ini yang terakhir dari pendapat para tokoh yang viral dan orangnya sedang viral maksudnya. Itu dari Hercules, ketua GRIP. Dia sempat berkomentar juga tentang masalah ijazah Jokowi ini. Dia berkata, ijazah Jokowi itu merupakan ijazah asli, bahkan telah digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran sebagai wali kota Solo hingga calon presiden. Jadi dia yakin sepenuhnya. Ya itu kan logika namanya. Masa sih sama aja dengan ini. Oh dia masa sih dia mencuri? Dia kan orang kaya kan kira gitu lah ya kan. Orang kaya yang korupsi juga banyak ya kan. Orang miskin yang korupsi juga banyak gitu. Iya, jadi sebenarnya logika itu benar ya. Dari sisi logika. Tapi it doesn't mean logikanya benar, faktanya jadi benar juga. Kan logika dan fakta belum tentu seiring sejalan kan gitu. Iya. Kalau logika enggak salah logika. Masa sih dia korupsi, dia kan dia sudah kaya raya ya. Atau masa sih dia nikah lagi istrinya sudah cantik. Kan logikanya benar kan? Iya. Tapi faktanya belum tentu benar. Betul. Nah gitu. Oke. Iya. Silakan. Ya, selanjutnya kita coba lanjut ke SMA 6 Surakarta yang juga digugat oleh Dr. Taufik waktu di Pengadilan Solo saat ini. Masih tahap mediasi, walaupun diberitakan tim Jokowi sudah menolak melanjutkan mediasi. Nah, dari websitenya kita melihat bahwa SMA 6 Surakarta itu berdiri pada tahun 1986. Ada berita di sana mereka merayakan HUT ke-49 pada tanggal 9 Mei 2025 tadi. Dan sebelumnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 SMPP. Ya, kata RH 40. Karena ini ada saya lupa juga karena sepertinya 40. Nanti kita cek lagi. Ya, oke. Nah, tapi ternyata diklarifikasi nih oleh Kepala Sekolah SMA 6 Solo saat ini, Munarso, yang menegaskan bahwa Jokowi memang lulusan dari sekolahnya dan punya ijazah 6 Solo, punya ijazah SMA 6 Solo. Ini kepala sekolah yang digugat itu mengatakan demikian pada detik.com dimuat. Iya, sebenarnya kalau misalnya tahun 86 ya, logikanya tidak pernah ada kata-kata SMA 6 itu di dalam ijazah Jokowi. Paham kan? Iya. Masa sesuatu yang tidak ada sudah dicantumkan? Jadi harusnya ya SMPP aja. Tetapi setelah 86 ke atas baru dibilang SMA 6 dalam kurung SMPP kan begitu? Untuk merefer bahwa dulunya SMPP kan? Tapi kalau sebelum 86 masa sudah ada kata-kata SMA 6-nya. Nah itu yang persoalan yang dipermasalahkan Pak Taufik, kok di dalam ijazah Pak Jokowi kok SMA 6. Iya, Pak Taufik malah bilang dia punya teman ya yang punya ijazah SMPP pada tahun tersebut ya. Iya, nanti katanya mau dibuktikan ya. Jadi memang SMPP dulu. Karena itu tidak mungkin ada SMA 6. Karena SMA 6 itu baru 86 ke atas. Kan gak mungkin kita sesuatu yang belum ada kita cantumkan di situ. Walaupun peresmiannya mungkin 1 minggu lagi, it doesn't mean bahwa Anda bisa menaruh itu walaupun Anda tahu informasinya bahwa akan berubah jadi SMA 6 kan? Iya. Nah itu logika. Iya. Logika ini gak bisa dibantah. Iya. Ya kan? Oh iya. Coba gimana bantahnya? Bagaimana Anda mencantumkan SMA 6 sementara SMA 6-nya belum ada? Kan begitu. Sama dengan kita ngasih anak nama sementara hamil aja belum. Oke, silakan. Iya. Oke, di sini balik ke ijazah tadi. Saya mendengarkan podcastnya Hersu dan Agi Beta. Hersu Beno dengan Agi Beta off the record. Itu Agi Beta mengatakan bahwa terkabarkan itu ijazah yang diserahkan Jokowi ke Bareskrim itu berbeda dengan yang beredar di sosial media dan sudah dilihat mungkin jutaan orang. Jadi berbeda. Itu isunya demikian. Jadi dan juga kemarin juga Roy Suryo juga komplain ya kalau nggak salah, katanya berbeda. Yang kami analisakan yang sudah beredar banyak gitu. Demikian, RH. Ya sebenarnya itulah yang saya bilang maju kena mundur kena. Kalau sama sudah diuji oleh Arismon dan Roy Suryo, Dr. Tifa juga.
Kalau berbeda, kok bisa beda? Nah, itulah makanya ditunjukkannya kepada Barreskrim saja, tidak kepada masyarakat umum kan. Iya. Kalau memang mereka mau menyelesaikan ya seperti Obama, tampilkan aja press conference nih. Kalau kalian tidak percaya akta kelahiran saya kan, gitu, surat lahir saya kan dibilang bahwa dia bukan kelahiran Amerika kan. Tapi Jokowi kan tidak pernah melakukan itu kan. Kuasa hukumnya selalu blood bleed juga kan. Cuman menggunakan logika aja. Jadi benar ya, keaslian ijazah itu siapa yang mengkonfirmasinya? Institusi yang bersangkutan. Iya, kalau institusinya tidak terlibat di dalam katakanlah manipulasi misalnya. Tidak cawe-cawe atau gimana? Manipulasi. Tapi kalau misalnya dia terlibat dalam manipulasi, ya nggak bisa kita percaya. Sama kita nggak bisa percaya dengan Puslapor karena kita anggap bahwa dia bagian dari masih tunduk pada kekuasaan Jokowi. Itu yang saya dengar dari respon dari Roy Suryo dan lain sebagainya. Silakan. Oke, ya. Di slide 21 terlihat kan ada gugatan dari Dr. Muhammad Taufik terhadap beberapa pihak yaitu SMA 6, UGM, Jokowi dan KPU Solo tentang ijazah Jokowi SMA dan UGM. Nah, di situ kuasa hukum Jokowi Irfan menegaskan bahwa mereka konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di depan publik dan tidak melanjutkan mediasi yang sudah dipimpin. Mediasi tersebut dipimpin oleh Profesor Adi Sulistiono, guru besar bidang keperdataan FH UNS. Jadi mereka sudah mengatakan menghentikan mediasi. Ya, ini dan juga, mereka bilang akan lanjut ke pengadilan saja langsung sidang. Ini juga menarik ya kan. Ada dua kemungkinan. Pertama, sidang akan dilanjutkan ya kan. Tapi hasilnya sudah bisa ditebak bahwa nanti legal standing lah apalah. Jadi tidak ada pembuktian ya. Atau kalau memang PN Solo cukup berani sampai pada tahap pembuktian. Nah, kalau sampai tahap pembuktian maka sesungguhnya sidang perdatanya ini harus didahulukan. Karena artinya? Ada perma. Ya. Karena ada pidana kan. Ada perdata. Nah, pidananya laporan tadi kan oleh Jokowi. Nah, sementara perdatanya oleh gugatan oleh Taufik. Kalau perdatanya selesai, pidananya kan nggak perlu. Misalnya perdatanya mengatakan, iya ijazah Jokowi palsu. Kan nggak perlu ada pelaporan pencemaran nama baik kan? Iya, betul. Nah, sebaliknya kalau mengatakan bahwa ya ternyata tidak palsu, maka bisa dilanjutkan pidananya gitu lah. Kalau enggak nanti orang dihukum tanpa kesalahan jadi kan gitu. Itu pun belum tentu juga Roy Suryo itu melakukan pencemaran nama baik. Kita akan lihat faktor lain, misalnya dia bergerak untuk kepentingan publik dan lain sebagainya. Lalu putusan MK terbaru mengatakan pejabat publik enggak boleh lapor pencemaran nama baik. Jokowi masih pejabat publik karena dia masih Dewan Penasehat Danantara kan begitu. Nah, itu jelas sekali kan ada di undang-undang. Bukan, putusan MK terakhir. Oh, keputusan MK terakhir. Ya, putusan MK terakhir yang untuk sementara tidak ditaati oleh polisi ketika dia menangkap mahasiswi ITB. Aduh ya Allah. Sedih. Oke, silakan. Teruskan. Oh iya. Yes. Tentu saja. Tinggal berapa file lagi kita? Tinggal sedikit, 5 file mungkin. Oke. Tentu saja dari pihak mediator tadi Profesor Adi Sulistiono dan penggugat merasa kecewa ini. Dengan kondisi ini, jadi tim Jokowi tidak melanjutkan mediasi dan dia mengkritik, Roy Suryo mengkritik sikap Jokowi tersebut dianggap menghina lembaga peradilan, katanya contempt of court. Karena tidak hadir dan tidak mentaatin. Dan yang lucunya adalah mediasi. Sebenarnya ya aturannya itu perma atau apa, tidak hadir dalam mediasi itu harus benar-benar sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan alasannya. Misalnya keluar negeri. Kemudian berikutnya lagi misalnya menjalankan tugas negara. Nah ini dia tidak hadir justru tidak jelas alasannya. Jadi ketika mediasi pertama dia malah memilih ke Jakarta untuk melaporkan pencemaran nama baik. Padahal ada mediasi. Berikutnya dia malah menerima orang lain. Menerima tamu orang lain. Andre Hanusa, nyanyi bareng. Ya kan?
Ya ini kan jadi aneh bin ajaib. Ada gitu. Di rumahnya disuruh. Ya, tapi dia tidak mau datang. Nah, itu ya bisa dibilang menghina pengadilan, contempt of court. Harusnya ya sayangnya memang tadi ya dia Betul. Yakin mungkin pengadilan masih berpihak padanya atau penegak hukum gitu. Terus kuat ya di halaman berikut itu saya catat dia memberikan alasan mengapa tidak hadir Jokowinya. Karena katanya penggugat tidak memiliki legal standing. Oh kan? Di slide 22 tidak memiliki kepentingan. Ya. Tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dugaan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Itu alasan Jokowi. Sekarang pertanyaannya siapa yang punya kepentingan? Rakyat. Ya itu kan dia rakyat juga. Ya. Jadi saya lihat misalnya Rizal Fadilah. Ada dia jawaban yang cerdas. Apa kepentingan Anda? Melaporkan kan TPOA melaporkan. Iya. Kalau kepentingannya mewakili kepentingan orang, oke. Ya itu hak untuk mengetahui, the right to know. Tapi ada kepentingan yang spesifik, dia bilang begini, saya ini pendukung Jokowi, pendukung Prabowo. Kan 2019 saya ini pendukung Prabowo katanya. Kalau ijazahnya palsu kan berarti dia nggak bisa nyalon kan, Prabowo menang jadi. Atau ketahuan saat ini. Kalau kita bicara hukum kan make sense kan, masuk akal kan ya apa yang dikatakan itu. Jadi nggak ada juga dia bilang nggak ada kepentingannya, ya kan? Tetap ada kepentingannya. Masa kita nggak punya kepentingan terhadap pengetahuan apakah ijazahnya palsu atau tidak? Sebagai warga negara kan kita ingin menegakkan good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Masa brengsek seperti ini kemudian kita tidak punya kepentingan? Berarti jelas. Kita nggak punya tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, masa seorang presiden nggak paham yang begitu? Itu jawaban resmi yang dimuat di merdeka.com yang dikeluarkan oleh dan ini juga yang akan kelihatannya arah putusannya kan, yang driven by Mahfud MD kan, makanya kemudian marah kan si ini kan Taufik ya, Dr. Taufik. Silakan berikutnya, Lis. Ya. Tadi selain gugatan pidana yang dilaporkan langsung oleh Jokowi di Jakarta, juga ada banyak katanya organisasi yang melaporkan tim TPUA ke pengadilan. Salah satunya itu adalah Organisasi Pemuda Patriot Nusantara. Bukan ke pengadilan, ke penegak hukum, polisi. Oh, ke polisi. Oke, maaf. Ke polisi, salah satunya itu adalah Organisasi Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah palsu. Ya. Itu nanti saya bahas terus saja. Lanjut ya. Ya. Mengacu ke pasal 160 tentang penghasutan di muka umum katanya. Ya. Oke, terus. Lanjut ya, Erham. Nah, yang paling dikejar oleh Jokowi ini adalah Roy Suryo sebenarnya. Ya. Dianggap ini di Tribun News Bengkulu. Keuntungan Roy Suryo jika ijazah terbukti palsu, apakah akan dapat imbalan atau dianggap pahlawan sih? Katanya gitu di berita tersebut kan. Kalimatnya sangat ini banget. Terus meski tak diketahui pasti apa keuntungan yang diperoleh oleh Roy Suryo jika ijazah Jokowi terbukti palsu, tapi dirinya dan 4 lainnya sudah dilaporkan ke Polda Metro pada 30 April 2025. Kelima orang tadi yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauza Yasuma, ES dan K. ES dan K ini kan masih... ES dan K diperkirakan Egy Sujana, K itu Kurnia Tri Royani, itu lawyer ya, lawyer TPUA. Tapi kata lawyer mereka 99,9% nama itulah. Kan karena tidak pernah disebutkan secara eksplisit siapa saja yang dilaporkan itu. Tapi seolah-olah pokoknya siapapun yang bisa dijaring silakan. Nah, karena itu saya menganggap bahwa pelaporan Jokowi ini bukan karena dia merasa dihina, direndahkan serendah-rendahnya dan merasa dihina sehina-hinanya. Saya merasa ini adalah cara dia untuk menghindar dari peradilan pembuktian ijazah. Nah, dengan menggeser gawang istilah Munarman, maka kita tidak ribut lagi mengenai ijazah asli atau tidak, tetapi apakah dia sudah mencemarkan nama baik atau tidak. Nah, ini yang kita harus pahami dan mudah-mudahan pihak aparat penegak hukum netral, tidak berpihak sehingga masalah utamanya diselesaikan yaitu keaslian ijazah. Terus Liz. Ya. Tuduhannya cukup banyak
fitnah, pencemaran nama baik, dan menggunakan undang-undang ITE. Cukup berat ya ini hukumannya nanti ya. Ya, pokoknya variasi hukuman itu ada yang 9 bulan, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Tapi yang 8 tahun dan 12 tahun itu ngarang. Itu tidak lagi mengenai pencemaran, tidak lagi mengenai fitnah, tidak lagi mengenai hal-hal yang sifatnya delik aduan, tapi itu sudah delik umum, yaitu memasukkan dokumen seolah-olah dokumen itu jadi otentik atau menghilangkan dokumen gitu loh. Lo nggak ada hubungannya dengan masalah ini? Nggak ada hubungannya. Oke, terus. Ya. Di samping berita-berita tentang ijazah Jokowi, ini nyelip ada satu berita Jenderal Soeharto, mantan Komandan Korps Marinir, di slide 25, itu juga dia meragukan ijazahnya Gibran. Oke. Menurutnya, anaknya yang satu alma mater dengan Gibran di UTS, University of Technology Sydney, di sana tidak terdapat nama Gibran. Oke. Ya ini, itu sudah selesai kan kalau tidak salah. Gibran itu di UTS itu di kelas persiapan. Semacam bimbel ya? Ya semacam bimbel. Kan biasalah swasta kan swasta di luar negeri kan suka memeras kita dalam tanda kutip kan. Iya. Dilihatnya kita punya uang ya udah bimbel dan lain sebagainya dan tetapi dia tidak pernah masuk UTS gitu loh. Dianggap harus ikut bimbel lagi. Ya mungkin bimbel itu bagian dari UTS mungkin ya. Nah, kalau di kita tuh kan kalau Gama itu ada Prima Gama, tapi Prima Gama dan Gama beda. Terpisah. Yaitu Prima Gama murni swasta, tapi dia gunakan nama Gama untuk kemudian ya mungkin strategi marketing kan seolah-olah ini bagian dari Gama padahal beda. Silakan. Iya. Nah di sini saya juga dengar di RH kalau nggak salah ya, itu ada politikus senior P3 Habil Marati mendesak Presiden Prabowo membentuk tim pencari fakta kasus dugaan jasa palsu Jokowi karena ini sudah sangat viral dan jadi pembicaraan masyarakat. Ini menarik sebenarnya, ya. Cuman Prabowo pasti nggak akan peduli, ya. Bahkan dia kesannya ngejek kan nanti jasa saya juga dibilang palsu. Ini kan bukan soal itunya. Bukan soal seolah-olah ini bukan wah nanti saya juga ditanya. Enggak, kalau nggak ada masalah ya kan? Iya. Nah, kalau nggak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Kalau tidak dipermasalahkan ya is okay gitu. Nah, ini adalah cara untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Barangkali tim pencari fakta itu sebenarnya menengahi ini kan? Ya kan? Menengahi dua pihak yang bertikai ini agar kemudian hasilnya bisa kredibel kan begitu. Betul. Dan ini kan tidak sesulit mencari fakta misalnya tragedi Kanjuruhan atau tragedi di Aceh bertahun-tahun selama operasi militer misalnya. Ini kan so easy, cuman harus ada orang atau organisasi atau kelompok yang melakukan ini secara independen dan hasilnya itu bisa punya integritas. Itu soalnya kan sebenarnya. Iya. Gitu. Dan ini juga sebenarnya membuat pemerintahan Prabowo lebih elegan nanti kalau diadakan kalau tim dia pencari mau fakta memikirkan yang rakyat. Independen. Kalau dia cuma mau memikirkan geng Solo ya susah. Oke. Silakan terus. Nah, ini juga tadi yang dikemukakan RH itu dari awal itu juga diaminin oleh Ferdinand Hutahaen dari PDI Perjuangan. Sebenarnya sederhana gitu kan. Tinggal tunjukkan ijazah dan kalau dia tidak mau menunjukkan itu tandanya kebenarannya palsu. Ini dari Ferdinand ya. Oke. Jadi sesederhana itu tadi, sesimpel itu. Kebenaran tidak pernah takut untuk disampaikan atau dibuka dan kebenaran tak takut bicara, katanya. Ada lagi Lis? Sudah? Ini sih tentang penyidikan ijazah saja. Mungkin RH lebih paham di Bareskrim. Udah selesai kayaknya sih. Oke.